Usia segini tuh harus nikah loh gitu. Nah, sedangkan di usia 20 sampai 30 kita itu masih yang namanya menjejaki karir. Aduh, aku belum settle nih secara finansial gitu kan. Kayak gimana ya? Aduh, udah ada tuntutan nikah dan lain sebagainya macamnya. Pada akhirnya era zaman bergeser, pemikiran untuk menikah pun semakin berubah ya. Berubah gitu kan. Mungkin kalau kita lihat orang tua dulu ya, 20-21 tuh udah berumah tangga. Udah punya anak, Mbak. Udah punya anak malah kan. Yang paling rentan kalau kita bicara tentang faktor resiko gitu, yang paling riskan terkena overthinking itu siapa aja, Mbak? Siapa aja, semua bisa kena ya. Termasuk yang tadi fase-fase remaja. Oke. Terus menuju usia quarter life crisis. Quarter life crisis itu seperti apa, Mbak? Ada rentang usia 20 sampai 30. Itu kan kita pergejolakan antara remaja menuju dewasa. Matang ya. Saya sudah lewat ya. Tapi itu kan hanya angka ya. Kadang ada yang usianya juga sudah cukup 30 tapi masih bingung nanti karirnya seperti apa, bingung pasangan yang ingin digapainya seperti apa dan lain sebagainya macamnya gitu. Ada juga ya usia-usia itu ya. Gitu. Laki-laki perempuan? Laki-laki perempuan semuanya sama. Semuanya punya potensi yang sama untuk menjadi overthinker ini. Karena kita semua melewati fase di usia tersebut kan. Betul. Ya kan. Nanti mungkin dulu usia sekian angkanya distandarisasi oleh stigma masyarakat bahwa usia segini tuh harus nikah loh gitu. Nah, sedangkan di usia 20 sampai 30 kita itu masih yang namanya menjejaki karir. Aduh, aku belum settle nih secara finansial gitu kan. Kayak gimana ya? Aduh, udah ada tuntutan nikah dan lain sebagainya macamnya. Pada akhirnya era zaman bergeser, pemikiran untuk menikah pun semakin berubah ya. Berubah gitu kan. Mungkin kalau kita lihat orang tua dulu ya, 20-21 tuh udah berumah tangga. Udah punya anak, Mbak. Udah punya anak malah kan. Sedangkan aku pribadi lah gitu kan, usia segitu tuh jangankan untuk berumah tangga. Kuliah aja belum selesai gitu. Kuliah aja baru sidang gitu. Besok kerja di mana, kerja masih apa mikir, itu masih berpikir seperti karir itu. dan sebagainya ya. Betul. Oke. Betul sekali. Jadi banyak faktor sebetulnya yang menyebabkan seseorang itu overthinking ya. Apalagi mungkin setelah Anda, sahabat-sahabat Sonora Gen Z melewati masa-masa lebaran ketika ditanya pertanyaan-pertanyaan keramat ya. Betul sekali. Kalau tadi kita menyinggung pernikahan ya. Iya kan? Mana yang itu sudah mau ini, katanya sudah engagement, kok kamu belum ada yang dikenalin sih gitu ya. Selalu saja yang muncul pertanyaan. Itu tekanan sosial berarti ikut berpengaruh menyebabkan seseorang menjadi overthinking, Mbak. Betul sekali. Karena untuk terjadinya suatu kondisi kayak overthinking tadi, itu lingkungan, genetik itu juga terbawa sedikit ya. Tapi lingkungan akan lebih banyak. Kalau secara genetik, aku baca sebuah buku, kalau secara genetik itu dia lebih besar, tapi lingkungan ini cukup suportif, dia akan tumbuh menjadi dewasa yang memang seperti normal adanya gitu. Tapi kalau misalnya secara genetik dia ada nih kecil, lingkungan ini berpengaruh besar, ya mungkin dia akan tumbuh menjadi dewasa, namun ada anak kecil yang terluka. Jadi anak kecil yang terluka hidup di tubuh orang dewasa gitu. Waduh. Itu dia tuh. Kira-kira di sini ada nggak tuh? Terperangkap dalam tubuh orang dewasa, itu istilahnya. Aduh, agak serem juga ya sahabat Sonora. Oh, jadi genetik itu ada pengaruh juga bisa. Ada pengaruhnya. Orang tua yang cenderung overthinking akan bisa kalau punya anak itu bisa menurunkan sifat overthinkingnya itu. Betul sekali. Iya, memang ya, karena kita dibesarkan oleh orang tua kita yang mungkin cara mendidiknya kadang-kadang juga overthinkingnya ditularkan juga.